Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena Allah masih melimpahkan begitu banyak kenikmatan. Kita masih diberikan usia panjang, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kekasih kita, panutan kita, uswah hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan di siang hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ini protap supaya fokus begitu, bahwa alat komunikasi untuk sementara waktu dinonaktifkan begitu. Apapun mereknya, ini kan Apple atau Oppo, Nokia, Nukitu, pokoknya dimatiin semua. Nukitu semua dinonaktifkan sementara. Kita fokus ke kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita mengingatkan, ini penting, meluruskan niat. Niat kita itu bukan karena yang lain. Niat kita itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, aktivitas apapun kita niatkan pada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, nanti di Yaumul Qiyamah itu kata Rasulullah ada 3 orang yang akan diperiksa, yang kemarin itu kan begitu. Ada orang yang beramar dengan berjihad di jalan Allah, kan begitu. Berjuang, caranya benar, dan masyarakat juga melihat saat itu dia adalah pejuang yang heroik, pejuang yang luar biasa, gak kenal takut, kan begitu. Maka dihadapkan di mahkamah Allah, diperlihatkan kenikmatannya, dia tahu, begini ditanya, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan itu, kan begitu. Aku berjihad karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzib, kamu bohong, kamu dusta, kan begitu. Kamu berniat supaya dibilang gagah berani. Kamu berniat berjihad itu supaya dibilang pahlawan. Itu sudah kamu dapat di dunia. Di dunia namanya harum memang disebut. Tapi karena dia sandarkan amal itu, amal akhirat itu, tetapi untuk mencari popularitas, nama dan yang lain sudah didapat di dunia disebut, kan gitu. Maka Allah memerintahkan malaikat menyeret dia, dibuang ke neraka. Nauzubillah min salah, pasang niat. Yang kedua, ada orang yang belajar, menuntut ilmu, memperbanyak ilmu. Agar apa sih? Agar dia disebut orang alim, ulama, kiai. Atau dia memperdalam kajian, membaca Quran, ilmu Quran, mahradul Quran, bacanya bagus, indah, sesuai, kan begitu. Maka dipanggil di mahkamah Allah, apa yang kau lakukan? Dilihat kenikmatan. Saya mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, membaca Al-Quran, hanya mengharap ridhomu ya Allah, kan begitu. Kata Allah, bohong. Kamu menuntut ilmu, kamu mengajarkan ilmu supaya disebut kiai, supaya disebut ustadz, supaya disebut qori, itu sudah kamu dapatkan di dunia, nama baik itu, kan begitu. Maka seret, nah hati-hati. Yang terakhir yang Rasulullah sampaikan, ada orang kaya, dengan hartanya dia bantu orang dan tidak pernah
kosong setiap hari dia berinfak, bersedekah, kan begitu. Semua panti asuhan, panti yatim, pesantren dibantu semua. Maka ditanya, apa yang saya berderma karena engkau ya Allah. Tidak pernah satu hari pun bohong. Kamu seperti itu supaya dibilang dermawan, hartawan orang. Maka dari itu pertemuan yang lalu kita mengingatkan bahwa ihsanul amal, amal terbaik itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 2 kemarin, kan begitu. Niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar. Cara yang benar seperti apa? Ya mengikuti aturan Islam, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau tadi caranya benar tapi niatnya salah pasang, kan begitu. Ada orang yang niatnya karena Allah, begitu, ingin bantu masjid ini bangun, tapi caranya dengan uang haram, uang riba, uang korupsi, itu juga nggak diterima, kan begitu. Harus dua-duanya ada. Niatnya benar, niatnya ikhlas, tidak hanya mengharapkan dia rajin ngaji, dia berangkat ke masjid, tapi dia tidak mengharapkan pujian, ada yang memuji atau tidak, nggak ngaruh. Dia sudah berbuat baik, menyampaikan kalimat-kalimat itu sudah disampaikan, aturan-aturan Allah, masih ada yang cuek, masih ada yang menghina, masih nggak ngaruh bagi dia, karena yang diharap ridha Allah, kan begitu. Dia sudah caranya benar seperti itu. Dan pertemuan yang lalu juga kita mengingatkan jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, kan begitu. Rasulullah SAW bersabda kan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam dadanya itu ada sekecil zarrah, biji sawi, debu, bahkan yang lebih kecil partikel gitu, kesombongan. Kan gitu yang lalu. Sahabat nanya, kami pakaian bagus, sepatu bagus, apa itu sombong? Maka Rasulullah mengingatkan sombong itu adalah, situ dikatakan sombong adalah menolak kebenaran dan ngeremehin orang lain. Padahal itu kebenaran. Merasa dirinya lebih pintar, lebih baik, lebih cuek, enggak? Atau sombong itu bisa jadi karena posisinya pemimpin, posisinya di tempat kerjaan itu memimpin kan gitu. Tapi namanya manusia kan bisa salah dan lupa, kan hilang. Diingetin, apaan kamu? Saya manajer di sini, kamu bawahan. Padahal dia salah gitu. Jadi menolak kebenaran, padahal yang disampaikan benar. Begitu seperti itu. Maka orang sombong itu, orang angkuh itu nggak akan dapat ilmu. Karena di dalam dadanya itu merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya tuh paling sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Maka guru kita bersama ini kita renungkan, ini tidak untuk menohok atau menuding, renungkan bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita nggak akan masuk surga karena seperti itu. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ingat ya, orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu, ya. Ingat ya, ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya, itu nggak bisa dinasihatin. Ya, nggak bisa dinasihatin kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal, itu warisan setan itu. Sama kedudukan juga jabatan, diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu, itu warisan. Dan itu akan ketika dia bertindak akan semakin bodoh, ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar terus sombong, diingatkan terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, akan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif dan menjauh. Itu sudah fitrah. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berlindung. Karena kalau sombong itu sebagaimana gelas itu tertutup, ada tutup. Dia nggak mau denger. Ada sumpatan, bodoh. Emang gue pikirin begitu. Atau gelas terungkep. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Nggak akan masuk gitu kata-kata hikmah, kata dari manapun.
kalau kita membuka diri, dari manapun ilmu itu akan kita dapat. Tapi kalau merasa diri kita sudah paling, nauzubillah min dzalik. Atau yang tipe yang kedua itu, gelas bocor. Hanya mau dengar tetapi tidak diamalkan, nauzubillah min dzalik. Rugi sekali orang-orang seperti ini. Imam Ghazali mengatakan orang yang belajar tetapi tidak diamalkan ilmunya, bahkan dikatakan itu seperti orang gila, aneh, udah capek ilmu nggak di, padahal buah ilmu itu adalah diamalin. Gitu. Tadi kenapa sih dikatakan warisan? Di surga itu Azazil dari bangsa jin itu memimpin malaikat, pintar, cerdas. Tetapi begitu diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, yang minta ini yang Rabbul Alamin gitu, Tuhan pencipta alam semesta, nggak mau, nggak level. Saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah, kan gitu. Maka keluar, jadilah dia iblis laknatullah alaih, kan begitu. Iblis itu dari bangsa jin. Nah itu yang jangan sampai kita tadi yang kata Ustaz Hidayat itu warisan gitu. Warisan apa? Bukan iblis. Kata nauzubillah min dzalik. Atau dia hadir, dia ada, dia dengar tapi gelas penuh. Enggak akan masuk, luber. Keluar begitu. Maka biasanya kalau orang-orang orang penuh hikmah, orang trainer itu biasanya kayak dulu kami pertama kali ngisi di sini tuh 4 tahun yang lalu atau berapa, waktu kantornya belum di sini, di sana. Bahkan ada yang dari Jakarta, Sukabumi dan yang lain. Ustaz Samsul Arifin selalu mengatakan, kita bawa gelas kosong. Bahasanya kan gitu ya. Kalau gelas kosong itu akan nampung hikmah, ilmu dan yang lain. Itu akan mudah dapat ilmu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu, cuman diniatkan bukan karena yang lain, karena Allah. Dan kami juga menyampaikan seperti ini bukan merasa yang lebih pintar, tidak, karena terpacu oleh firman Allah, tawasau bil haq, saling mengingatkan kebaikan, wa tawasau bis sabar, saling mengingatkan kesabaran, kan begitu. Kita ulang sedikit karena kemarin itu waktu kita ketemu di Saung Dolken itu ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dengan lembaran itu seperti itu. Maka kita ingatkan kembali, ini penting, dan supaya mengecilkan diri kita itu tidak mungkin ada di dunia tanpa ada yang mencipta. Maka proses keimanan itu penting, karena kita percepat saja, karena ini kemarin sudah dikit, karena orang itu akan berbuat dengan pemahaman dia, cara pandang dia mau melakukan sesuatu aktivitas amal soleh apa amal salah, karena pemahaman dia itu, menurut dia amal salah itu baik bagi dia, karena dia pahami itu begitu sesuatu, karena akan menimbulkan tingkah laku dia. Kenapa orang masih mengambil riba? Karena menurut dia nggak ada yang lain. Kalau modal itu siapa yang mau minjemin zaman sekarang? Ini kecil kok bunganya, kan begitu. Tapi orang yang sudah tersentuh ayat, tahu hadis, betapa dosanya begitu mengerikan. Bahkan kata Allah dalam suratul Baqarah 275 itu, siapa yang mengulang-ulang riba itu maka kekal. Coba, nauzubillah min dzalik. Saya bodoh. Saya ini kok yang riba saya kan begitu. Tambah 4 ayat kan gitu. Nantang perang Allah tuh, dengan perang Rasulullah, nauzubillah min dzalik. Tapi ya begitulah orang gitu. Karena dia memandang itu, dia akan berbuat seperti cara pandang dia, persepsi dia. Maka yang lalu itu kan ini seperti ini, sebenarnya ini yang ditanyakan Badui, bar, tawi unta, nggak mungkin ada unta, kotoran kalau nggak ada untanya. Telapak kaki tidak mungkin ada dengan sendirinya, kalau kecuali ada orang yang jalan di situ. Kan bukan ada dengan sendirinya. Bangunan seindah ini tidak mungkin ada dengan sendirinya kalau nggak ada yang merakit, menyusun, tukang. Masa alam semesta ada dengan sendirinya, kan gitu. Maka dari mana kita berasal, yang lalu kita percepat. Apa seperti ini muncul dari balik
sarung culuk bak, atau dari si Otan dengan teori Darwinnya, kan begitu. Seperti ini yang kemarin, kan begitu ya, teori Darwin. Jadi manusia sekarang yang depan laptop ini adalah keturunan, kan gitu. Evolusi dari enggak, menurut itu kan salah satu pemahaman. Sebenarnya ini tujuannya bagi orang di sana itu adalah menafikan adanya yang mencipta gitu loh. Ada dengan sendirinya, semua evolusi, Tuhan tuh nggak ada, maksudnya gitu. Ini ajaran ateis. Tidak ada Tuhan. Semua itu ada dengan sendirinya, berevolusi begitu. Pertanyaannya, kalau semua bayi tumbuh menjadi dewasa, kan begitu. Jadi kita tuh enggak ujuk-ujuk gede gini, kumisan, jenggotan, ada kembang jambunya. Saya sudah meninggalkan dunia hitam ini, sudah ke arah putih ya. Ya, sudah meninggalkan dunia hitam. Tapi kalau memang benar semua itu berevolusi dari monyet, kenapa nggak semua monyet kan gitu? Jadi manusia. Kita ke kebun binatang, kita lihat si Otan masih tetap Otan aja ketawa kan gitu. Kok ada orang bisa ya berpikir dia tuh dari saya aja dari tahun atu, bahasa MZ ya, dari tahun atu bahasanya sampai tahun sekarang tahun atu gitu. Monyet ya tetap monyet, nggak berubah jadi manusia. Kita tuh dilahirkan oleh ibu kita. Nenek moyang kita siapa? Seorang pelaut kan gitu. Nenek moyang kita siapa? Apakah kita rela nenek moyang kita disebut monyet? Nanti dulu kita keturunan Nabi, kita Nabi Adam. Nenek moyang kita itu kalau diruntut tuh sampai Nabi Adam dan Siti Hawa. Ternyata kita keturunan Nabi. Nggak main-main. Iya, seperti itu. Coba lihat. Semua ini dari satu keturunan, warna kulitnya beda-beda, ada yang sawo matang, ada yang gelap, ada yang hitam, ada yang keriting. Coba, luar biasa Allah. Kan Allah mengingatkan tuh dalam Al-Quran kan gitu. Seruannya juga bukan ya ayyuhallazina amanu, tapi seruannya ya ayyuhan nas, hai manusia. Harusnya yang terpanggil, yang tersentuh ini yang merasa dirinya manusia. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita, nenek moyang kita, bapak kita. Ta'alakum tattaqun, supaya bertakwa. Kan begitu. Jadi sembah, syaratnya Tuhan itu adalah tuh mencipta. Mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sembah Tuhan yang mencipta. Jangan menyembah Tuhan yang tidak mencipta. Yesus mencipta tidak. Lahir setelah manusia Nabi Adam, kan begitu kan? Nabi Isa itu. Atau Buddha, Siddhartha Gautama, itu kan pangeran nyinggarin kerajaan. Dia sudah nikah sama teman sepermainan dia. Sudah nikah, udah punya anak. Gara-gara hidup di istana mewah, pas lihat rakyatnya keleleran, rakyatnya sengsara, dia tinggalkan kerajaan, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan istri. Ini manusia tanggung jawab atau tidak? Gitu. Akhirnya bertapa di bawah pohon Buddhis, nulis filsafat, sudah meninggal disembah. Kok ada manusia nyembah manusia kan gitu. Kita bisa baca tulisan Michael Hart, coba, luar biasa. Ini orang Kristen menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh, tapi dia objektif. Dia letakkan Nabi Muhammad SAW diletakkan paling pertama, mempengaruhi dunia. Berikutnya Nabi Isa urutan keberapa gitu. Jadi ya luar biasa. Kalah sama Galileo pokoknya di situ semua ada. Hitler dimasukkan juga, Mussolini dimasukkan, Konghucu dimasukkan, kan seperti itu. Terus dari mana sih asal kita? Nah, ini ada visualnya. Setelah kita lihat seperti apa wujud manusia pada awalnya. Kita mengecilkan diri kita lihat asal kita. Sel tunggal dalam rahim sang ibu. Sebuah wujud lemah yang membutuhkan perlindungan. Lebih kecil daripada sebutir garam. Anda juga pertama kalinya terdiri dari satu sel ini. Sebagaimana setiap orang di seluruh dunia ini. Kemudian sel ini membelah. Ada 2 sel sekarang. Lalu mereka membelah dan menjadi 4.
kemudian 8, selanjutnya 16. Sel-sel itu terus membelah. Pertama kali segumpal daging muncul. Kemudian gumpalan daging ini menjadi bentuk tertentu. Ia membentuk lengan, kaki, mata. Ia tumbuh 100 miliar kali lebih besar daripada sel awal dan 6 miliar lebih berat. Nah, itulah asal kita dari sperma dan ovum yang dibuahi sel telur. Dan jadi seperti itu, seperti yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun, kan gitu, ayat 12 sampai kan gitu. Pertama dikatakan di sini kan gitu, min sulalati min tin, dari saripati tanah. Kan gitu. Kalau dari tanahnya cuma satu, Nabi Adam. Terus saripati tanah kita makan, zat-zatnya. Terus apa, abang kita Bang Soleh nikah, ketemu sama istrinya jadi sperma, itu saripati tanah kan gitu. Terus jadi mani itu saripati tanah ini kan gitu. Terus segumpal darah, segumpal daging dibungkus tulang, tulang dibungkus daging, jadi makhluk yang lain kan begitu. Seperti itulah kita. Maka Allah tegur kita gitu, tegur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nahl kan begitu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata menjadi pembantah yang nyata. Nauzubillah min zalik. Suruh taat, suruh pakai aturan Allah, suruh dengarkan aturan Allah, suruh terapkan hukum-hukum Allah, nggak mau. Ada ustadz yang menyampaikan agar negeri ini berubah, dipersekusi, diancam, kan begitu. Wah, ini akan memecah belah NKRI, nah kata seperti itu. Atau di dalam Quran surat Yasin yang setiap malam Jumat dibaca, kan begitu. Maka awalam yarul insanu anna khalaqnakum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, kan begitu. Dan apakah manusia tidak memperhatikan kami menciptakannya dari setetes mani, maka tiba-tiba menjadi penentang yang nyata. Yang sudah nikah, kalau hubungan sudah tahu. Yang siapa? Cahyo sudah nikah, sudah punya anak. Nah, kan seperti itu ya. Yang belum juga ada mimpi ihtilam, kan gitu. Waktu balik kan lengket. Seperti itulah kita. Mimpi basah. Tetapi kenapa dari cairan seperti itu kok bisa jadi makhluk kayak kita gitu? Siapa yang mengubahnya itu? Cairan sama cairan bertemu berubah. Maka siapa yang menciptakan kita, alam semesta, manusia dan seisinya, kan begitu. Maka di barat sana ditemukan teleskop. Kalau di Bandung kan Boska ya, teleskop teropong bintang. Tapi kalau di Boska itu nongkrong aja, nggak bisa terbang. Kalau ini buatan orang barat, kafir. Hubble, dia bisa terbang sampai tinggi begitu, sampai luar biasa, sampai lewat galaksi dan yang lain. Tapi secanggih-canggihnya buatan manusia ini, kan begitu. Barang ini hanya bisa mampu terbang 10 pangkat 24. Kalau ada pangkat di atas 0, 24 berarti nolnya di belakang itu 24 nol. Padahal alam semesta jagat raya Allah itu masih luas, sudah mentok dia. Dengan kehebatan ini saja, memang orang barat itu memenuhi tantangan Allah. Kalau memang mampu tuh tembus langit. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman itu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ilmu, pengetahuan. Mereka akhirnya bisa dengan teleskop Hubble ini terbang. Akhirnya tertangkap radiasi ribuan tahun yang lalu. Jadinya alam semesta. Maka teori yang paling logik di barat sana, jadinya alam semesta itu dengan ledakan satu titik, Big Bang, ledakan satu titik ini, ledakan besar, kan begitu. Dan ledakan itu ditangkap oleh teleskop bintang Hubble ini, radiasinya seperti kelopak bunga mawar, ada berkelopak-kelopak, dan kilapannya seperti kilapan minyak. Kalau goreng itu baru abad-abad sekarang. Quran sudah ngomong duluan. Penciptaan alam semesta itu dalam Ar-Rahman. Seperti itu. Maka
Apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar, seperti merah mawar, seperti kelopak, tuh, seperti kiloan minyak nih. Terus apa kata Allah? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat sebutkan bagi ayat. Nikmat. Ada yang sempat ngitung nggak? Dalam Ar-Rahman itu berapa kali? 31. Kenapa seperti itu? Supaya kita merenung gitu loh. Karena kita suka dusta. Gimana? Payah pendapatan. Nah, rezeki adalah matanya sehat, keluarganya sehat, giginya sehat. Kalau sakit itu, sakit gigi, nggak ada mendingannya deh. Sakit hati sakit gigi, sakit juga. Coba setelin musik yang kita seneng, musik rock misalnya, ngamuk iya. Tapi kalau Quran setelin, dia sakit kayak apa? Quran itu sifat. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi tadi nyatu, dipisahkan, jeger. Dan semua itu diciptakan oleh Allah, tumbuh dari air. Kita dari air mani, kan gitu. Tumbuh-tumbuhan itu, lapangan tandus, turun hujan, tumbuh. Coba, luar biasa. Nah, tolong perhatikan ini, visual ini. Kita akan coba terbang pakai teleskop tadi. Cuma kita harus merenung nih. Kita lihat ya. Bayangkan ini kita. Ya, ini kita. Kita coba terbang. Lihat. Pakai teleskop itu. Kalau kita masih angkuh, kita nggak mau dengar orang, kita mau sombong, kita nggak mau pakai aturan main, sehebat apa kita? 10 meter kan gitu. Jadi pangkatnya tuh ya 10, 100 gitu, 2. Tuh, mana kita? Baru 100 meter. Gak kelihatan. Pangkat 3 mana? Hilang. Kotanya kelihatan. Kita hilang dia. Mana? Ibadah, nggak mau dengar orang, nggak mau taat, nggak ngaruh bagi Allah itu. Mana? Pangkat 7. Buminya kelihatan. Nanti kita lihat ini ya, ini bumi fokus ke sini ya. Kita mana tuh? Terus kita yang di Indonesia, yang di RTR mana tuh? Makin kecil, nanti kelihatan orbitnya, lintasan buminya. Nah itu orbit, itu bumi. Saya orbit. Ini planet. Ini matahari. Kita mana tuh? Ini matahari. Yang sebesar ini matahari ya, kita lihat. Nanti yang sebesar itu banyak di alam Allah. Kita nggak mau nyembah Allah, kita nggak mau taat, nggak rugi Allah yang rugi kita. Sebesar kutu aja ketawain kita, nggak ada apa-apa. Nyaris kita terdengar, nggak ada artinya. Nah ini asap nebula, asap galaksi. Kita ada satu galaksi Bima Sakti. Ternyata galaksi Allah tidak hanya satu, banyak tuh galaksi. Planet sebesar matahari. Galaksi. Ini
jagat Allah itu masih sudah nggak mampu mentok, kita balik dengan cepat ya, terjun balik dengan cepat ke diri kita balik, bisa kembali. Tadi. Kalau sudah kita terbang, kita masuk ke dalam diri kita ini lewat pori-pori dengan teleskop dengan mikroskop elektronik. Ini pori-pori kita, ini bulu rambut kita, kita masuk ke dalam lubang pori-pori. Betapa sempurnanya Allah yang bikin kita alam semesta ini. Yang belajar ilmu fisika kimia itu ini disebut dengan DNA, rantai DNA. Ini yang menyimpan ciri-ciri kita, keterangan-keterangan kita begitu. Ini anaknya siapa ya? Ini berhubungan dengan siapa ya? Jadi lacak gitu. Luar biasa. Ya ngantuk dulu supaya fokus. Ya. Jadi gitu ya, bahwa kalau kita tidak mau beribadah, yang rugi bukan Allah, kita yang rugi. Kalau kita nggak mau dengar, kalau kita mau sombong, nggak ngaruh bagi Allah. Nggak mau pakai aturan Allah, tidak mau membuka diri, ya sudah, kan gitu. Jelas ya. Baik begitu. Ya. Nah ini bumi. Kita ada di Indonesia, kita ada di Jawa. Terus kita mana? Dibandingkan Venus, bumi paling besar. Sama Pluto nggak ada apa-apanya. Apakah bumi paling besar? Enggak juga. Bumi itu ini. Jupiter. Nah ini bumi. Kan begitu. Sama Neptunus berapa kali lipat? Uranus sama Jupiter. Kalau diadu itulah kiamat. Nggak ada apa-apanya kita. Berarti yang paling besar Jupiter? Enggak juga. Ini bumi. Ini bumi ini. Ini Jupiter. Ini matahari. Berarti yang paling besar itu adalah makhluk Allah itu matahari. Enggak juga. Ini matahari. Nih, ini matahari. Terus bumi mana? Enggak ada, nyaris kita. Ya Allah. Enggak mau ibadah. Berarti yang paling besar Arcturus. Enggak juga ternyata. Arcturus tuh ini. Matahari mana? Bumi mana? Kita mana? Berarti Antares yang paling besar, nggak ada lagi yang besar. Enggak juga. Ini yang ketemu, yang waktu kami menyampaikan slide ini dulu banget, baru sampai sini. Ternyata setelah itu tahun berlalu. Nah ini yang paling nggak tahu sekarang ditemukan lagi nggak yang mana yang lain. Coba, begitu besarnya Allah, maka layaklah sewaktu kita menghadap Allah itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan sombong. Posisi kita sholat itu paling tinggi di mana? Paling tinggi itu sujud, sejajar dengan mata kaki. Kaki kita, telapak kaki kita. Coba, kepala yang kali kita hormatin, kan begitu. Seharusnya orang yang sholat ngerti dirinya, dia tidak akan sombong, dia tidak akan takabur. Yang maha besar itu hanya Allah. Allahu Akbar. Kita kecil, nggak ada nafsu akbar, ilmu kita paling nggak ada.
Maka orang yang ngerti hakikatnya berwudu, hakikatnya sholat, dia tidak akan sombong. Sejajar dengan telapak kaki, bahkan lebih rendah dari buang puknya, lubang buang hajatnya. Apa sih seharusnya kita sombongkan? Maka nggak ada cara lain kita mau selamat di dunia dan di akhirat untuk patuh taat dengan aturan-aturan Allah. Dan begitu, seperti itu. Maka Allah mengingatkan gitu dalam Quran surat Al-Ghasyiyah kan gitu. Muhajir mau baca? Yang ini dulu, ini siapa? Siapa? Humam, ayo Mam, bantu Mam. Biar seger Mam. Setiap huruf ada 10. Nah itu ada. Auzubillah. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ila jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihampakan. Ya. Coba Allah mengingatkan kita supaya bertanya. Pertanyaan ini biasanya kalau ditanya itu akal kita itu akan terbuka gitu. Dan langit bagaimana ditinggikan? Ini apa yang namanya ya? Plafon. Kalau bahasa anak-anak tuh langit-langit gitu ya. Iya. Langitnya 2. Plafon atau langit-langit ini untuk tinggi dia butuh tembok, butuh penopang. Itulah Allah suruh merenung. Coba kamu lihat langit Allah itu. Bagaimana ditinggikan? Mana tiangnya? Seperti apa? Bahkan di ayat yang lain kalau kamu lihat itu langit begitu sempurnanya. Kamu lihat lagi sampai mata kamu bosan. Langit itu saking sempurna itu tidak akan kita temukan langit itu ada retaknya. Kalau langit-langit, wah ini pecah nih. Nah sempurnanya kalau ini kan ada awan ya. Ini ada awan yang menutupi. Langit itu pas cerah, bening, biru, indah gitu. Coba kamu lihat indahnya. Lihat lagi, saya lupa ayatnya itu. Lihat lagi. Sampai kamu, adakah kamu temukan langit Allah itu retak? Begitu sempurnanya Allah itu. Langit, bagaimana ditinggikan? Langit-langit, langitnya 2, langit-langit. Butuh tiang. Kalau ini butuh semen berapa ya? Bagaimana? Pikirin itu. Siapa yang menciptakan keindahan langit itu kan? Wa ilal jibal. Bagaimana gunung kan gitu. Kaifa nusibat. Bagaimana ditegakkan gunung? Kalau pernah lihat nggak gunung longsor? Pernah lihat? Bawahnya apa? Batu kan? Batu-batuan begitu. Bagaimana Allah tegakkan? Jibal itu fungsinya apa sih? Fungsinya pasak. Fungsinya kayak paku. Kita pernah lihat papan dipaku sama papan, papan dipaku sama paku. Panjangnya yang atas apa yang bawah yang panjang ya? Bawah. Maka kalau ada gunung tertinggi begitu, tingginya berapa ribu, itu baru pentolan pakunya. Gunung itu pasak bumi supaya lempengan bumi itu tidak goncang. Coba indahnya Allah. Maka kalau ditelusuri bawahnya itu lebih tinggi dari. Maka jangan dirusak ekosistem itu, gunung jangan dihancurkan. Kalau gunung diratakan atau apa akhirnya banyak gempa, jangan salahkan Allah. Kayak di Jakarta. Fenomena Jakarta kalau musim hujan apa yang fenomena yang pasti kita tahu? Banjir. Tahu sebabnya apa? Betapa banyak ratusan sungai yang diuruk supaya jadi perumahan. Ingat, karakter air. Air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, air itu makhluk Allah. Seperti itu, nggak akan berubah. Nah, tempat saya ditempatin, dia turun aja gitu. Akhirnya apa? Ngomongnya apa? Hati-hati kalau ngomong. Di Bogor hujan. Banjir ini hujan kiriman Bogor. Saya bilang musyrik, hujan itu kiriman Allah. Coba hujan kiriman Bogor, banjir kiriman. Maka Katulampa itu begitu puncak hujan, puncak sekarang sudah pohon-pohonnya kurang, dibeton. Nggak ada resapan, masuk ke Bogor, kalinya gede-gede. Masuk Katulampa, siaga 3. Siap-siap nih Jakarta banjir.
Kalau enggak kami buka, kata lambah harus kami buka kan begitu. Ya terus begitu. Akhirnya karena dulu sungai di situ tempatnya air, sekarang dibikin ini tempat saya, kenapa ditempatin? Jalan nih. Begitu. Jadi ya itulah zalimnya, merusak ekosistem, merusak alam, akhirnya yang kena kita. Itu yang disebut dengan fasad. Ulah tangan manusia itu harus fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nyata kerusakan di darat dan di lautan, ulah tangan manusia. Banjir, tanah longsor, ini sabar kita ini. Padahal ulahnya dia itu. Kalau ada pohon, resapan, jadi seperti itu. Dan di ayat yang berikutnya, wa ilal ard kaifa sutihat. Bumi, bagaimana Allah hamparkan. Kita tahu kan bumi gimana? Bulat kan? Kita tuh tadi di Indonesia tidak tinggal sebelah sini. Kita begini nggak jalannya? Kan enggak. Yang di kutub, di sini kutubnya. Jalannya begini enggak? Ya. Bumi bulat, tapi ibarat Allah katakan dihamparkan kayak kita gelar karpet. Dihamparkan, pikir bagaimana bumi itu Allah hamparkan, Allah ratakan, Allah bikin kita tuh mudah di jalan. Padahal bumi itu bulat. Sudah dibuktikan orang terbang, oh bumi tadi itu terbang tuh, oh bulat. Kita di Indonesia sebelah sini, harusnya kan jalannya kan harusnya menurut akal kita, tapi Allah yang bikin alam semesta itu dihamparin, gampang jalan itu. Maka demi Allah, Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana kamu bisa dipalingkan? Hai kafir Quraisy, gimana sih? Kok nyembah berhala? Wahai manusia, yang diciptakan oleh Allah, suruh taat dengan aturan Allah, dengan hukum-hukum Allah. Kok nggak mau? Allah mengenalkan dirinya dalam Quran surat Al-Ikhlas. Coba perhatikan ayat itu. Surat Al-Baqarah disebutkan bakarohnya, sapi betinanya, kan gitu. Surat An-Nisa disebutkan, Ali Imran disebutkan keluarga Imrannya. Tapi surat Al-Ikhlas, mana kata-kata ikhlas di situ? Kan gitu. Agar kita memurnikan penyembahannya, ikhlas hanya kepada Allah. Allah mengenal kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa itu beda sama satu ya. Satu itu berkurang dan berbagi. 10 kurang 9 berapa? 9. 10 kurang 9. Satu ya. 10 dibagi 10 1. Esa itu, esa hilang maka 2 berbilang. Esa itu tidak bisa dibagi-bagi gitu, tunggal, nggak ada yang lain kan gitu. Kalau ada 1 ada 2, ada 3, ada 4. Kalau esa itu esa, tidak berbilang, tidak berkurang, tidak berbagi kan. 100 bagi 100 1 kan gitu. 100 kurang 99 1. Enggak begitu Allahus Samad kan gitu. Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Butuh alam semesta ini butuh. Bahkan matahari setiap hari itu menghadap Allah. Izin. Boleh terbit enggak di tempat terbitnya? Boleh. Suatu hari nanti matahari minta izin terbit di tempat terbitnya, enggak boleh. Terbitlah di tempat terbenamnya. Apa itu? Kiamat. Seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakan. Kalau beranak itu bukan Tuhan, makhluk hidup. Diperanakan. Kalau Allah itu ada, ibunya siapa ya? Loh, pertanyaan aneh. Bapaknya siapa ya? Enggak ada. Maka Allah itu jawab di ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu berbeda dengan makhluk manusia. Enggak ada yang sama. Maka zat Allah. Mau bertemu dengan Allah? Oh. Ada syaratnya. Meninggal. Bukan. Setelah kita meninggal semua, syaratnya adalah kita harus masuk surga.
setelah merasakan kenikmatan surga, dapat bidadari, makanan enak, kapan-kapan di pertemuan ketiga kita jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Bagaimana kekuatan kita disampaikan oleh Rasulullah nanti di akhirat, kekuatan seorang laki-laki gimana, ya, seperti itu gambaran-gambaran yang Rasulullah gambarkan. Wah, nggak antum itu. Seperti itu. Nanti pertemuan ketiga kita kuatkan gitu. Jadi ya pertemuan berikutnya lah nanti. Laki-laki. Seperti itu ya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nanti sudah nikmat, dapat bidadari, makanan enak. Nanti ada tambahan. Apa tambahannya? Diangkat tirai. Kita diangkat tirai, pembatas. Kita lihat wajah Allah. Itu kenikmatan surga, bidadari lewat semua. Ini yang paling nikmat. Ya Allah. Ini yang kita sembah selama ini. Ada syaratnya masuk surga. Surga neraka seperti itu. Baik ya, maka karena kami juga harus ada pertemuan juga ke Jakarta. Ini sesuai dengan apa? Kami hanya buat alur dulu, nanti pertemuan berikutnya agar kita apa sih? Agar kita ini luruskan niat, agar kita ini jangan sombong, agar kita ini membuka diri, agar kita ini mendengar omongan orang lain. Kalau enggak akan dapat apa-apa. Jadi kata Allah sudah kita diingatkan semua itu. Maka Allah bertanya, kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu kafir kepada Allah? Enggak mau nunduk, kamu mau turut, kamu mau dengar aturan Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kamu tadi sebelumnya mati. Gitu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lalu Allah hidupkan kita. Bisa enggak dikatakan sperma itu makhluk hidup? Kan enggak. Mati, belum ada apa-apa. Setelah Allah campur, terus kita dibuahi, terus akhirnya ditiupkan ruh dalam tubuh ibu kita. Kita lahir sekarang ini, Allah hidupkan. Wahyakum kan gitu. Summa yumitukum. Setelah itu kita akan dimatikan. Kita akan mati, kita akan mati untuk yang kedua kalinya. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama waktu kita belum dihidupkan. Hidup pertama sekarang. Mati kedua nanti. Kita mati menghadap Allah. Dan hidup selamanya nanti di akhirat untuk dipertanggungjawabkan. Sekecil zarrah perbuatan baik dan sekecil zarrah perbuatan jahat, kita akan lihat amal soleh dan amal salah kita. Kita mau pilih surga dan neraka, pilihan kita. Kita mau dengerin omongan orang atau cuek saja, pilihan kita. Kita mau mau ngambil hikmah atau sombong, pilihan kita. Kita mau jadi orang soleh apa? Ini disebut terus nih orang soleh apa orang salah, pilihan kita. Karena kita punya potensi. Kan begitu ya, dalam surat Al-Balad itu, wa hadainahun najdain. Allah berikan potensi tunjukkan 2 jalan. Karena As-Syam itu ayat 8, Allah beri potensi kita fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kita punya potensi mendengar orang gitu. Kayak fujur itu menolak orang, enggak mau dengar, mau berbuat dosa, tidak mau ibadah, tidak mau taat, itu fujur. Atau wa taqwaha. Takwa, menjadi orang baik, membuka diri, menerima masukan, dia tidak sombong, kan begitu, seperti itu. Maka di ayat 9-nya coba lihat, mudah-mudahan kepada kita tuh, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, berubah lebih baik, mendengar orang, menerima masukan, jadi orang baik. Dia akan dapat hikmah dari manapun. Tapi ayat 10-nya Allah mengingatkan kita, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang ngotorin jiwa. Sungguh rugi orang yang tidak mau menerima omongan orang. Sungguh rugi orang yang tidak mau mendengar orang. Ya, sudah. Memang neraka itu dibungkus oleh iblis itu sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, maka banyak yang ke situ. Tapi untuk ke surga itu berat, padahal banyak gratisannya. Kan gitu. Salat perlu bayar enggak? Enggak bayar. Kan gitu. Puasa enggak perlu bayar. Kan gitu. Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, segitunya saja Allah buka untuk amal kita itu. Dengar azan berwudu, berangkat ke masjid, menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat. Kita malas.
masuk masjid belum ngapa-ngapa sudah dapat 25 hasanah, masuk WC 8 hasanah kalau ngerti caranya masuknya seperti itu. Minum 5 hasanah kalau mau pakai aturan Rasulullah. Tapi banyak orang nggak mau mengikuti itu. Maka pertemuan berikutnya ini kita akan bertemu sampai, maka kami sampaikan ini kenangan terakhir saya dengan abang saya waktu akan ada putusan tentang RUU Ormas. Foto kami terakhir sebelum beliau meninggal kan begitu. Luar biasa beliau. Maka Siapa? ini Setuju. Siapa? Setuju. Itu siapa? Setuju. itu yang sebelah sana. Itu mantan rocker. Ahmad Dhani. Ahmad Akbar ya. Ayo siapa? Masa gak kenal sih? Kiai Hari Mukti, Khair Hari Mukti. Ada kamu. Saya waktu pertama kali menginjak Solo itu mau kuliah itu, beliau lagi jingkrak-jingkrak di peresmian matahari di pusat kota. Tapi setelah beliau tersentuh dengan dakwah, tersentuh dengan ngaji, subhanallah, betapa banyak orang-orang yang berubah, mantan preman dan yang lain, subhanallah. Lisannya luar biasa. Cuman sewaktu saya pasang spanduk beliau di pasar Ciluwer, saya pasang Ustadz Hari Mukti. Totong aja, dia Ustadz. Saya lagi masang spanduknya. Iya Pak, gitu. Belajar mondok di mana dia? Kan gitu. Allah, tukang ojek kan. Datang aja Pak. Dia kan mantan rocker. Iya Pak, mantan rocker. Beliau sudah hijrah. Datang aja ke Bekang Pak. Depan Cikaret itu ada komplek militer kan gitu. Bekang, di Bekang. Nah, saya di situ Pak gitu. Bapak mondok di mana dia jadi ustad? Ya Allah, dia tukang ojek. Udah dia biarin deh. Orang tidak akan dapat hikmah. Lisannya luar biasa. Di situ dia sampaikan, Pak Jenderal Maman, gimana Pak? Kan gitu. Ada jenderal di situ. Beliau kan dari militer juga, orang tuanya Kopassus kan luar biasa. Maka dosa itu jangan ditambah. Tiap hari kita renungkan diri sebelum tidur, jangan nambah dosa. Kita istighfar. Harusnya kita lebih layak banyak istighfar karena tempatnya salah dan lupa. Junjungan kita sudah dimaksum, dijamin masuk surga gitu. Istighfarnya 70 sampai 100 kali. Nah, kita nggak ada jaminan, nyengir-nyengir aja kan gitu ya. Dan iman itu jangan dikurang, tambah terus. Kan begitu. Maka karena keimanan itu ya kata Rasulullah itu yajid wa yantus. Yajid bitaat, bertambahnya itu karena ketaatan, makin taat, makin tawadu, makin rendah diri, rendah hati, makin tunduk dengan aturan Allah, dia tambah. Rajin sholat malam, terus tambah. Wayankus turun bimaksiat, sombong, takabur, nggak mau dengar orang, nggak mau remehin orang, terus nggak mau ibadah, diingetin nggak mau juga berubah, terus nyungsep dia. Seperti itu. Maka seperti itu kita ketemu di berikutnya dari mana Al-Quran berasal. Sehingga kita sudah kecil tadi ya, kecil. Jangan takabur, jangan ngelawan Allah, jangan tidak mau pakai aturan Allah. Nggak mau pak, biasa pasang godok, yang ngelawan gue, yang nggak mau dengar, yang nggak apa-apa. Harus disediakan 2 tempat, yang bagi yang taat di surga, bagi yang maksiat yang nggak mau neraka. Ya sudah, pilihan sendiri kan gitu ya. Udah, Allah nggak rugi. Selalu tadi itu yang kecil itu, ternyata bumi kecil ya kan gitu. Semua penduduk bumi itu tidak menyembah Allah. Allah tetap Allah Rabb. Nggak berkurang kerajaannya sedikit pun. Yang nyungsep kita, gitu ya. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ternyata saya bisa izin langsung karena harus ada pertemuan alim ulama di Jakarta. Saya diajak gitu. Jadi baik, kita tutup pertemuan siang hari ini dengan tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita masih diperkenankan berusia panjang, mari kita isi setiap hari kita dengan amal soleh, amal baik, amal yang mendekatkan diri kita